bil amali fa'mal walau bil usri kazakati ta'rud bi nuril ilmi min julumati fa'alimun ilmi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wallaha arjul manna bil ikhlasi likay yakuna mujibal khalasi al mukarramin wal muhtaramin alim ulama para santri para guru para sepuh para masyarakat orang-orang tua kita Bapak Haji mobil khusus orang-orang tua kita yang kita cintai kita hormati dan kita muliakan Bapak Madi Liming, Bapak Marja, Bapak Haji Usman, Bapak Haji Murmadi, Bapak Haji Mamet, Bapak Romli, Bapak Nadi, Bapak Ahmadullah, Bapak Ustadz Haji Asman Ilyas, Bapak Ustadz Haji Amil Siddiq, dan semuanya yang kita tokohkan, kita muliakan Bapak Haji Solo, Bapak Haji Rono, Ahinal Kiram, Ustadz Haji Sanudin, MPD, Ustadz Haji Ustadz SAG, Ustadz Puji Sanusi SAG, Ketua Majelis Taklim, Bapak Haji Teranes Wardoko, dan beserta pengurus, ya, pembina, pembimbing semuanya. Bapak Haji yang saya muliakan, Bapak Jamaah Majelis Taklim yang saya cintai, khusus RW hormat Bapak Jakaria. Alhamdulillah subuh ini seperti biasa kita menghadiri masjid kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian Ustadzul Mukhlisin, pembacaan kitab Az-Zubat dan kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan dengan lantaran ngaji di masjid ini, di Majelis Taklim Ustadzul Mukhlisin, lingkungan kita Allah tebarkan keberkahan dan kebaikan. Warga sini yang paling pada kurang sehat, jamaah yang lagi kurang sehat, semoga dipulihkan kembali, dinormalkan kembali kesehatannya, dan kita yang selalu istiqomah hadir di pengajian ini, semoga Allah mewariskan kepada kita keturunan putra putri, cucu maupun mantu yang soleh dan solehah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutin masih babul ijarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifan rahimahumullah As-Sayyid Ahmad ibnu Ruslan As-Sayyid Ahmad Al-Hasimi wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa ghafara lahuma wa limasyaykhina wa khususan ila muallimi almarhum Ustaz Haji Ardali, almarhum Kiai Dr. Muhammad Iskandar SG, almarhum Kiai Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, almarhum Kiai Malik Sabir Rajami Hadrati Kiai Profesor Dr. Afifuddin Muhajir, Kiai Dr. Fahad Nuroji, Kiai Dr. Marzuki Mustamar, Wala Hadrati Ulama, Pondok Cabai Ilir, Min Rijalil Ghaib Hadil Qorya, Syarillahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
mahdina fa'in ma'ainin baqiyat maqdurata taslimi sar'an kuwimat in qudirat bimuddatin aw amali qad ulima wa jam'a zainin abtili. Masih melanjutkan bab sewa menyewa. Fi mahdi hanya semata-mata, fi mahdi hanya semata-mata naf'in, mengambil manfaat barang. Naf'in mengambil manfaat barang, ma'a ainin beserta barangnya, ma'a ainin beserta barangnya, bakiyat masih utuh, bakiyat masih utuh. Maqdurata taslimi dapat diserah terimakan barangnya, maqdurata taslimi dapat diserah terimakan barangnya, syar'an secara syariat agama, syar'an secara syariat agama, kuwimat dapat dijadikan nilai ekonomi. Kuwimat dapat dijadikan nilai ekonomi, difinansialkan. Sekarang kita membahas syarat-syarat barang yang disewakan. Barang yang disewakan. Kemarin sudah dijelaskan sewa menyewa itu bisa dalam bentuk barang, bisa juga dalam bentuk tenaga profesional. Syarat barang yang disewa fi mahdi naf'in, barangnya dapat bermanfaat, bisa diambil manfaatnya. Kalau kita mau nyewa barang, barangnya harus bisa diambil manfaatnya. Manfaatnya apa nih? Menyewa barang yang tidak ada manfaatnya, maka sewa menyewa tersebut tidak sah. Barangnya harus ada manfaatnya. Dan yang diambil dari sewa menyewa itu bukan barangnya, tapi manfaat barang tersebut. Motor yang disewa, ya manfaat motornya. Makanya motor yang disewa, motornya harus sehat. Jangan motor yang udah penyakitan, jangan mobil yang kagak sehat, mobilnya harus sehat. Karena nanti orang yang menyewa mau mengambil dari manfaat barang tersebut, bukan barangnya yang disewa. Kalau barangnya yang disewa, kalau nggak ada manfaatnya, ya buat apa jadi rongsokan? Harus manfaat. Sekalipun itu misalnya ya bukan dalam jenis yang bisa dipakai setiap hari, ya minimal ada manfaatnya. Jam, ya kan ada manfaatnya jam. Bisa. Baju ada manfaatnya. Baju sewa nih, lagi butuh daripada ngutang. Mendingan begitu kan, saya menyewa dia. Gue punya jas, gue punya sorban, gue sewa ya 500.000, mahal banget. Gue nyewa beli butuh daripada 500.000 uang ngutang, mendingan nyewa gitu. Bisa. Jadi untuk menghindari kita punya utang, sewa mendingan. Bagi bermadinah. Kenapa 500.000? Bermadinah. Enggak ada di Tanah Abang mah. Ya kalau beli di sono ya bener kan di sono, walaupun itu produknya dari Indonesia, tapi beli di
sono. Beda itu beda. Gitu. Ini juga dari uang real, bukan rupiah. Pakai. Kan kalau sholat kan bisa dipakai buat sholat. Kan kalau kita sholat pakai sorban, pahalanya lebih gede daripada orang yang pakai sorban pakai saya ingin jangan aku belum pantas pakai sorban kan bukan masalah pantas atau pantas mau nyari pahala gede sorban, tapi sorbannya dipakai jangan taruh di bawah ya sama aja. Sorbannya dipakai begini, paling kalau orang Indonesia pakai begini. Kalau mau dilebarin lebih bagus, dilebarin lebih gituin. Kalau khotib tuh khotib pakai sorban. Khotib ala kadarnya. Khotib itu harus paling rapi daripada yang lain. Ya kalau punya baju gamis putih itu pakai gamis putih. Saya punya gamis putih pakai bocah itu bawa pesantren. Pakai paling bagus gitu. Patching bagus begitu. Jadi jangan ala kadarnya cuma pakai baju batik apa gitu. Jangan. Masa yang pantesan yang jamaah tuh yang keren-keren. Sorban tuh nambah pahala. Nanti ada bab sorban. Di Arab orang nggak pakai sorban, nggak ada urusan. Mau di Arab, mau di Maroko, mau di Mesir, ilmu mah agak di Arab, di Maroko, Mesir, ilmu mah mau pakai, mau kagak gitu agaknya. Babnya sama. Mau kuliah di Mesir, sama di pesantren sama. Ketemunya babul ijaroh. Ketemu di Mesir soalnya. Ketemu di Mekah Madinah yang pada belajar. Itu tuh. Jadi boleh peci yang ada manfaatnya. Handphone sewa boleh. Mau pilih aja jalan digade kan bab gade udah kita bahas. Digade ini boleh. Sewa menyewa juga boleh. Jadi banyak cara sebetulnya. TV gua tuh 40 inch gue sewa ya. Nah, terserah. Yang penting ada manfaat kan TV ada manfaatnya. TV Android nonton daripada lu nonton YouTube di handphone kan kecil, kalau 40 inch gede. Iya. Itu ya, jadi diambil manfaatnya, bukan diambil barangnya. Ma'ainin bakiyat, kemudian syarat yang keduanya yaitu barangnya harus utuh. Barangnya harus utuh. Kalau udah selesai ya barangnya utuh. Yang lecet nggak boleh, lecetnya harus kita benerin. Dia nyewain barangnya kagak lecet, barangnya kagak retak. Lah kita pakai nih nyewa, lah kita lecetin, kita retakin. Kalau sewa menyewanya udah selesai, ya nggak boleh kita pulangin dalam kondisi lecet, dalam kondisi retak. Itu kita udah merusak barang sewaan. Kalau yang bener mah lecetnya dibenerin dulu catnya, dibawa ke bengkel, cat, dirapihin seperti awal dia menyewa barang tersebut. Utuh dibalikinnya, jangan ada cacat. Itu syarat sewa menyewa begitu. Maka ainin bakiyat. Jadi setelah diambil manfaat barangnya mesti harus tetap utuh dibalikin. Maqduratan taslimi. Syarat yang ketiga, barangnya dapat diserah terimakan. Maqduratan taslim, dapat diserah terimakan dari orang yang menyewa, memberikan kepada orang yang dari yang memberi nyewa kepada orang yang menyewa. Jadi orang yang menyewakan barang memberikan barang tersebut, ya, orang yang menyewa barang menerima barang tersebut, itu makdur
dapat diserah terimakan. Kalau nggak dapat diserah terimakan barangnya gaib, ya barang tersebut tidak sah dijadikan sewa menyewa. Syar'an kuwimat. Kemudian yang keempat, syar'an kuwimat, secara syariat agama barang tersebut dapat difinansialkan, artinya dapat dijadikan ekonomi, dapat diduitin. Sorban kan bisa dijual, sorban bagus, jadi dapat diduitkan, bisa dijual, ada bernilai harga ekonomi. Kalau nggak ada nilai harga ekonomi, maka barang tersebut tidak dapat disewa. Nah, ini syarat-syarat daripada barang yang dijadikan sewa menyewa. In qudirat bimuddatin aw amali qad ulima wa jam'at zainin abtili. Yang barusan saya jelasin paham tadi kira-kira? Insyaallah. Apa ya? In qudirat, jika dikira-kirakan, in qudirat, jika dikira-kirakan, bimuddatin dengan masa atau waktu, bimuddatin dengan masa atau waktu, aw amalin atau pekerjaannya, aw amalin atau pekerjaannya, qad ulima yang sungguh sudah diketahui, qad ulima yang sungguh sudah diketahui. Kemudian transaksi sewa menyewa ini dapat dijalankan, dapat direalisasikan in qudirat bimuddatin, kalau sewa menyewanya itu sudah ditetapkan waktunya. Disewa berapa hari, jadi ditetapkan waktunya, nggak boleh bebas sewa menyewa. Gue sewa ini barang sampai berapa hari, sampai berapa bulan, sampai berapa tahun misalnya, lama dan cepatnya. Pokoknya harus udah ditetapkan pada waktu akan transaksi sewa menyewa. Nggak boleh terserah, nggak bisa. Itu bukan sewa menyewa kalau begitu. Kalau sama ibu sewain 3 bulan, nah, gitu. Itu in qudirat bimuddatin. Praktek sewa menyewa mesti harus sudah ditetapkan perkiraan waktunya sampai berapa lama atau berapa cepatnya. Au amalin, kalau nyewa tenaga profesional ya. Au amalin qad ulima, pekerjaannya jelas. Disuruh disewa buat apa nih? Kerjain apa nih? Gitu. Kebun 3 hari kebun. Kebun bersihin sampai rapih, sampai bersih gitu. Jadi kita disewa tenaga untuk bersihin kebun. Ini praktek sewa menyewa. Waktunya jelas ya, berapa lamanya atau berapa cepatnya, pekerjaannya juga jelas apa yang dikerjakan. Ya kalau nyewa tukang bangunan udah pasti jelas, disuruh ngerapihin rumah gitu. Nah, kalau bahasa sekarang tuh borongan, nyewa itu borongan. Cuma
Bedanya begini, kalau borongan kagak jelas. Kalau sewa kan jelas. 3 minggu selesai, gitu. 3 minggu saya minta nih 3 minggu saya sewa, gitu. Pekerjaannya jelas. Pekerjaannya rapihin rumah, waktunya 3 minggu. Ya. Itu kalau sewa begitu. Kan kalau borongan mah berapa harga yang penting beres gitu kan ya. Secepat-cepatnya juga mau borongan. Jadi kita mau ngambilnya apa? Gitu. Jelas nggak apa-apa nih, jelas kan ya? Jadi sewa menyewa itu ya waktunya jelas ya. Terus pekerjaannya juga jelas. Kalau nyewa barang berapa lama gitu. Kalau nyewa tenaga orang nih mau disewa buat apa nih, kita kerjain apa gitu. Seperti itu. Ini bisa masuk kepada babul ijarah. Wajam azainin abetili, sedangkan menggabungkan keduanya batalkanlah. Wajam azainin, sedangkan menggabungkan keduanya abetili, batalkanlah. Kalau sewa menyewa itu begini. Nih saya sewakan motor 3 hari. Berarti nyewa barangnya motor, waktunya 3 hari. Terus sama kemarin beradilnya harga sewanya berapa, begitu ya. Tapi menggabungkan dengan akad keduanya itu malah tidak sah sewanya. Kalau menggabungkan begini, saya sewain nih motor 3 hari ya dengan harga sekian, kagak boleh rusak motor gua. Tuh gitu tuh. Itu sewa kagak boleh begitu. Itu enggak sah sewanya begitu. Kalau mau nyewa udah cukup, saya sewakan motor ini 3 hari harganya sekian. Enggak boleh ada digabung dengan kagak boleh kotor, kagak boleh lecet. Itu bukan nyewa, itu mah ngacem. Adapun nanti yang nyewa ternyata dia ngejar lecet, tadi ya ngejar rusak, dia tanggung jawab si penyewa tadi. Barangnya ma'ainin bakian, barangnya dikembalikan mesti utuh. Jadi menyewakan barang nggak boleh begitu. Pokoknya nyewa barangnya apa, sampai berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun, udah begitu aja. Urusan nanti di barang rusak atau kagak bukan tanggung jawab saya yang punya bawa barang, tapi tanggung jawab yang menyewa. Karena menyewa cuma berhak mengambil manfaat, bukan membuat barang rusak. Kalau tenaga sama juga. Ya. Pekerjaannya apa harus jelas, nggak ada tuntutan begini dan begitu. Kalau ada tuntutan begini begitu, namanya bukan nyewa tenaga, itu namanya memperkerjakan orang. Jadi bukan masuk ke bab sewa, masuknya ngasih kerja. Maunya saya begini, sampai rapi banget, itu namanya mempekerjakan orang, bukan nyewa. Kalau nyewa mah rapihin rumah gua nih dalam 3 hari, gitu. Nggak ada tuntutan harus rapi-rapinya, begitu. Kalau kagak rapi, gua kurangin upahnya. Itu bukan sewa menyewa. Kalau sewa menyewa upahnya udah jelas, nggak ada dikurang-kurangin. Ternyata hari ini dia kagak datang, sakit, dia kurangin 1 hari. Itu mah namanya mempekerjakan, bukan menyewa. Jadi ada plus minusnya bapak-bapak, menyewa dan mempekerjakan orang. Tapi jarang ya, bukan jarang, nggak ada. Kalau nyewa tenaga, kalau nyewa barang banyak pasti. Kalau nyewa tenaga
kasih gawean. Wallahu a'lam bishawab.